اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu secara daring lewat forum yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Bentala Syuhada. Semoga tidak lupa saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit saja sebuah pengantar mengenai Islamic Moral Economy, atau dalam bahasa Indonesia adalah moral ekonomi Islam. Seperti apa itu? Secara sederhananya, disebutkan sebagai sebuah landasan atau sebuah sistem di mana ekonomi ini berlandaskan dari sumber-sumber agama Islam. Apa saja itu? Yaitu sumber rujukan utama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada materi kali ini saya ingin sekaligus, ini bukan berarti saya paling ahli di sini begitu ya. Saya yakin kita di sini bisa berdiskusi bersama-sama begitu. Ini adalah satu dua hal yang saya pelajari ketika saya sempat mengenyam pendidikan di Durham gitu ya, Durham, United Kingdom. Salah satu tempat di mana keuangan Islam ini menjadi minat oleh banyak orang gitu. Ada beberapa peneliti yang berkumpul di sana. Salah satunya adalah ketua program studinya adalah Prof. Ahmed As-Sutai. Beliau seorang dosen dari Turki, warga negaraannya gitu ya, asalnya dari Turki. Kemudian juga ada dosen Prof. Habib Ahmad, supervisor saya gitu. Beliau juga salah satu yang fokus di bidang zakat salah satunya. Kemudian juga ada financial teknologi dan sebagainya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih pada Islamic Moral Economy, di mana di sini nanti coba untuk dihubungkan dengan praktik-praktik dari Islamic Banking and Finance gitu. Jadi nanti kita akan sedikit membahas mengenai Islamic Moral Economy gitu, dan akan kita hubungkan gitu ya dengan praktiknya, di mana praktik ini lebih mengarah kepada Islamic Banking. Mari kita masuk dulu pada pengantar dari paparan ini. Yang pertama adalah perkembangan dari Islamic Finance sendiri, gitu, di mana perkembangan ini kurang lebih dimulai sekitar 50-60 tahun yang lalu, begitu. Dimulai dari Timur Tengah, tentu saja, di mana ekonomi di sana mulai berkembang, kemudian ada permintaan untuk bagaimana apabila kita menerapkan ekonomi atau keuangan yang berasaskan hukum Islam gitu ya. Beberapa mengatakan syariah finance, ada juga yang mengatakan Islamic finance begitu. Ini hanya masalah term saja, tapi pada substansinya sama gitu, adalah ilmu keuangan gitu ya, atau ilmu ekonomi ya. Kalau kita bicara Islamic ekonomi yang berlandaskan pada sumbernya adalah sumber agama Islam, yang tadi sudah saya sebutkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian dari Islamic Finance ini sendiri berkembanglah gitu ya, ada salah satu produknya atau hasil dari pengembangan sistem ekonomi Islam itu adalah adanya Islamic Banking gitu. Islamic Banking ini saya rasa juga teman-teman sudah familiar gitu bagaimana Islamic Banking banyak di Indonesia ya, bahkan beberapa waktu ini gitu ya, kita cukup diramaikan dengan merger dari 3 bank BUMN syariah gitu. Nah, itu nanti
bisa juga akan kita bahas melihat dari sisi Islamic moral ekonominya begitu. Nah, masuk ke Islamic ekonomi begitu ya. Jadi walaupun tadi lebih terkenalnya begitu, orang-orang mungkin lebih tahu Islamic finance, Islamic banking gitu, tetapi sebenarnya secara lebih besarnya lagi gitu ya, kita melihat dalam perspektif yang lebih luas lagi, sebenarnya itu semua termasuk dalam sebuah sistem ekonomi ya, yaitu adalah Islamic ekonomi gitu. Nah, Islamic ekonomi ini pada dasarnya begitu ya, karena dia adalah sebuah sistem tersendiri, dia memiliki foundational axioms gitu. Jadi aksioma yang mendasar gitu. Tetapi pada perkembangannya begitu sempat ada kesulitan dalam menerapkan aksioma operasional, di mana aksioma ini adalah aksioma yang dapat dilakukan gitu ya, dapat diterapkan dalam skala organisasi, dalam skala individual begitu ya. Kita hanya pada saat dulu begitu ya perkembangannya itu hanya lebih kepada bagaimana sih ekonomi yang berdasarkan Islam gitu, tetapi tidak membahas secara lebih runtut gitu ya, secara lebih jelas bagaimana sebenarnya aksioma-aksioma gitu ya yang ada di Islamic ekonomi ini bisa dijalankan oleh individu atau organisasi gitu. Nah, hal tersebut gitu akhirnya membuat kebingungan salah satunya tadi adalah di Islamic banking, di mana karena cukup sulit gitu ya menerapkan ini adalah Islam ekonomi gitu ya, mungkin yang teman-teman tahu lebih sering kita tahu adalah ekonomi bebas riba gitu ya, mungkin lebih terkenalnya gitu ya. Oh, kalau Islam ekonomi itu apa sih? Ya ekonomi bebas riba gitu kan, paling tidak menjelaskannya seperti itu gitu. Nah, tetapi tidak semudah itu begitu ya. Lebih dari bebas riba gitu. Ekonomi Islam itu aspeknya sangat luas, bahasanya juga tidak hanya mengenai boleh atau tidak, tetapi apa yang harus kita lakukan gitu. Nanti kan akan kita bahas lagi. Nah, saya kembali lagi sedikit ke tidak adanya aksioma operasional gitu ya, sehingga Islamic banking dan finance ini dia tidak bisa bukan memberikan tetapi melakukan. Seharusnya kita ini bagaimana sih begitu. Mereka akan lebih mudah untuk menerapkan pendekatan neoklasikal ya. Ekonomi neoklasikal ini ya ekonomi kapitalis ya, seperti yang bisa kita tahu seperti apa, melandaskan self interest dan sebagainya, nanti akan kita bahas perbandingannya. Mereka menerapkan ini begitu karena lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk diterapkan, sudah terjadi di mana-mana ya. Islamic Bank tinggal melihat konvensional bank saja, oh begini kok cara kerjanya. Oh, sebagai sebuah perbankan itu apa yang perlu dijalankan gitu. Nah, itu terbahas dalam perkembangan ekonomi neoklasikal ya atau kapitalis. Sehingga mereka lebih mudah untuk melihatnya dari sisi yang sudah berkembang, yaitu sisi neoklasikal. Sayangnya, sisi neoklasikal ini dia mengabaikan nilai-nilai intrinsic social welfare atau kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena tadi sudah saya juga sebutkan begitu bahwa neoklasikal ini dia asalnya adalah dari self interest gitu ya. Bagaimana memaksimalkan keuntungan untuk pribadi gitu ya. Nah, ini yang seharusnya tidak ada di Islamic banking gitu. Islamic banking dia seharusnya bisa lebih dari itu. Gitu. Nah, nanti juga akan kita bahas mengenai membahas mengenai bagaimana sebenarnya Islamic banking ini ya tadi ya saya bilang bebas riba saja begitu, dengan cara kita coba memainkan kontraknya begitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin beberapa dari teman-teman sempat mendengar bahwa ya sebenarnya sebenarnya bank syariah itu ya sama saja dengan bank konvensional gitu, hanya saja namanya beda gitu. Nah, itu yang terbentuk begitu ya, yang terbentuk dan memang sebenarnya sempat terjadi begitu. Sempat terjadi bahwa karena tadi saya bilang ya lebih mudah menerapkan asumsi neoklasikal gitu ya, lebih mudah dicerna, akhirnya itulah jalan yang diambil begitu. Nah, nantinya di sini kita akan masuk ke pembahasan homo islamicus versus
Homo economicus gitu. Nah, Homo Islamicus di sini adalah hasil dari nanti ada penerapan Islamic moral ekonomi gitu. Ini adalah individu-individu ya. Kalau Homo economicus individu ekonomi, sedangkan kalau Homo Islamicus di sini adalah individu yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Kita lanjut saja dulu. Nah, ini pembahasan sedikit mengenai Islamic moral ekonomi gitu. Kembali lagi kita ke belakang bicara mengenai sejarahnya, bagaimana Islamic ekonomi ini gitu ya. Secara perkembangannya dia adalah sebuah kritik ya. Kritik dari ekonomi kapitalisme, di mana secara ilmunya ya, secara bagaimana kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah ya, secara ontologi dan secara epistemologi, hal tersebut tidak tepat gitu ya. Nah, dalam Al-Quran bahwa kita diajarkan untuk memperhatikan sesama begitu ya, sedangkan kapitalistik ini dia sumbernya adalah dari manusia itu sendiri begitu. Jadi manusia di sini adalah yang memegang kendali gitu. Sedangkan kalau menurut Islam gitu, karena kita kan di sini semua tindakan kita ya ontologinya atau sumber ilmunya itu adalah dari Al-Quran, maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu, apa yang ada di dalam As-Sunnah gitu, itulah yang akan kita kerjakan gitu. Itu yang menjadi tuntunan kita gitu. Nah, setelah kita menyadari ya, apa ontologi dan epistemologi dari Islamic ekonomi gitu, dapat dirumuskanlah pendekatan aksiomatik ya. Nah, aksiomatik ini untuk menjustify ya, memberikan alasan adanya Islamic political economy gitu. Nah, ini sebelum masuk ke Islamic moral ekonomi, ini secara Islamic political ekonominya dulu begitu ya, bahwa ya secara ekonomika politik begitu, bahwa ya Islam ini memiliki posisi gitu ya, memiliki sistem. Nah, sistem ini di mana kita ini memiliki etika-etika secara Islam ya. Etika Islam itu kalau misalnya secara gampangnya kita bisa sebutkan seperti tidak meminum alkohol misalnya, kemudian juga tidak menggunakan riba ya, tidak secara transaksi ya, secara muamalah tidak menggunakan barang yang ada sifat gorornya dan sebagainya. Ada tuntunan-tuntunan dan ada batasan-batasan gitu. Batasan di mana kita diharapkan untuk tidak melakukan itu, kita diharapkan melakukan hal yang ini daripada itu dan sebagainya. Nah, Islamic political economy ini itu ya, dia ini aiming the creation of human-centric economics, bahwa menyadari bahwa aktor kunci dari perekonomian itu bukan ada di labanya, bukan ada di mungkin kurs mata uangnya dan sebagainya, tetapi ekonomi itu adalah ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Manusia lah yang menjalankan ekonomi, mereka bisa ekonomi bisa bergerak gitu. Karena apa? Karena ya manusia itu yang bergerak gitu ya, sehingga yang perlu ditanamkan gitu ya, itu bukanlah sistem gitu, bukan hanya sekedar sistem, tetapi human-nya gitu. Human yang melaksanakan sistem itu ya harus dibentuk gitu, dibentuk atau di creation ya di sini tulisannya. Di creation menjadi apa? Yaitu memiliki etika Islam gitu. Atau kalau secara lebih luasnya lagi adalah memiliki moral Islam gitu. Nah, Islam ekonomi ini tadi saya bilang adalah sebuah sistem gitu ya. Dia sudah memiliki semua persyaratan gitu ya untuk dikatakan sebagai sebuah sistem. Ini ada di salah satu papernya Prof. Mehmet Asutai juga, kalau tidak salah tahun 2013 ya, bisa dicari di Google Scholar gitu, bahwa secara paradigmanya gitu ya, sudah mencukupi ya, ada paradigma tersendiri dari Islam ekonomi, yaitu paradigma yang turun ya dari ontologi dan turun dari sumber ontologi dan epistemologinya gitu. Kemudian juga memiliki nilai sistem nilai bagaimana kita menilai suatu secara mana yang benar mana yang salah. Kemudian juga ada foundational axioms dan yang lain-lain gitu. Nah,
Singkatnya nanti akan saya bahas adalah mengenai paradigmnya dan juga aksiomanya. Nah, ini adalah perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam gitu ya. Di mana kita bisa bilang ini sebagai neoklasikal begitu ya. Nah, neoklasikal di sini metodologinya itu adalah individualism. Gitu. Bagaimana seorang individu dapat memaksimalkan interestnya, gitu. Self-interest oriented. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan kalau dalam sebuah kondisi gitu ya, itu menguntungkan bagi dia gitu. Dan ini adalah apa yang terjadi di dalam perekonomian konvensional itu adalah perekonomian yang berbasis pasar ya. Permintaan dan pendapatan bertemu kemudian jadilah sebuah harga begitu. Ketika ada orang menjual dan membeli gitu ya, ketika mereka merasa cocok, oke, itu disebut sebagai market exchange gitu ya, antara pembeli dan penjual merasa sesuai gitu, merasa setuju melakukan pertukaran gitu. Nah, ini yang berbeda di sisi Islamic economics gitu ya. Nah, kalau Islamic economics ini adalah sosiotropic individual gitu, di mana kita juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dari pandangan kita, dari keputusan-keputusan kita gitu. Kita tidak bisa bilang bahwa saya sudah dalam suatu kondisi saya untung gitu. Tetapi di balik keuntungan itu apa dampak yang dihasilkan secara sosial? Maka nanti lebih jauh secara environment atau secara lingkungan bagaimana gitu. Nah, individu-individu yang ada dalam framework ya atau paradigma dari ekonomi Islam itu adalah individu yang socially concerned, God conscious. Jadi mereka menyadari bahwa mereka di sini adalah makhluk sosial yang mana sadar akan adanya Tuhan gitu. Semua kegiatan diawasi oleh Tuhan sehingga di sini sebagai makhluk dari Yang Maha Kuasa begitu melaksanakan tugasnya di atas muka bumi gitu. Nah, kalau kita masuk ya di sisi yang lain yaitu ada sisi pertukaran pasar gitu, bahwa terjadinya kesepakatan gitu ya, tidak hanya disebabkan adanya demand dan supply gitu ya, tapi ada syarat-syarat atau ada filter secara Islam. Filter itu didapat dari mana? Tadi sudah saya sebut juga mengenai etos ya atau etika gitu. Islamic ethics, mana yang memperbolehkan ini, mana yang tidak. Salah satunya ya ada mengenai halal ya, halal atau haram, kemudian juga apakah ini merusak lingkungan atau tidak. Nah, itu adalah Islamic filters-nya gitu. Jadi memang secara harga gitu itu sudah menentukan, sudah disepakati gitu ya. Tetapi apakah itu tepat secara Islam? Nah, ini adalah Islamic filters-nya. Itu yang membedakan Islamic economics dengan neoclassical economics. Kemudian kita masuk kepada foundational axioms-nya, gitu ya. Yang mana di sini juga sekaligus dapat turun ya, sudah sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Dulu foundational axioms saja gitu ya, tapi ini sudah turun menjadi operational axioms, di mana ini bisa diterapkan gitu. Ada 8 yang saya coba tampilkan. Tapi terus berkembang gitu ya, dilihat dari studi literatur, kemudian juga dilakukan penelitian dan pengembangan ya, bagaimana aksioma ini dia bisa muncul gitu ya. Ini dibentuk oleh Islamic scholars, ada salah satunya Prof. Mehmet juga yang berkontribusi di bidang itu. Ada Naqvi, kemudian ada Umar Chapra, saya kira teman-teman sudah familiar untuk Islam economics gitu ya. Nah, beberapanya yang menjadi dasar gitu ya, jadi dasar dari aksioma-aksioma ini gitu. Yang pertama dan kedua adalah tauhid dan al-adl wal ihsan. Gitu. Tauhid ini adalah hubungan vertikal ya, hubungan vertikal manusia antara manusia dengan Tuhan. Gitu. Ketika dia menyadari bahwa syarat tauhid ya, bahwa Tuhan ini adalah satu dan dia bertanggung jawab terhadap Tuhannya begitu ya, segala kegiatannya akan dipertanggungjawabkan gitu, maka dia akan mencoba semaksimal mungkin ya unity gitu, mempersatukan tujuannya dia. Tujuannya apa? Yaitu tujuan untuk receiving falah through ihsan. Gitu. Dia mencapai kemenangan falah ya, mencapai falah dengan melakukan hal-hal kebaikan. Gitu.
itu adalah tujuan dari tauhidnya gitu. Itu adalah fungsi ya, operasional axioms-nya dari tauhid gitu. Atau makna dari tauhid ya, aksioma tauhid. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah penting adalah al-adl wal al-ihsan. Ini adalah hubungan horizontalnya, horizontal dari manusia, di mana dia tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah ya sebagai penciptanya, tetapi kepada sekitarnya secara horizontal gitu ya, kepada manusia, kepada hewan, kepada lingkungan, kepada tanaman dan sebagainya. Nah itu adalah prinsip-prinsip dasar ya, al-adl wal ihsan gitu, bersikap adil gitu ya, sesuai dengan tempatnya. Nah ini adalah kedua aksioma dasar yang kemudian dikembangkan oleh Islamic scholars gitu ya, ada ikhtiar, ada free will, di mana ya manusia juga memiliki kebebasan gitu ya, kebebasan dalam memilih gitu. Manusia tidak bisa dikekang gitu saja gitu ya, bahwa mereka pantas berusaha gitu ya, dan pantas nanti mendapatkan hasil sesuai dengan ikhtiarnya gitu, free will-nya. Gitu. Kemudian juga ada aksioma responsibility atau FART di sini ya. Nah ini maksudnya adalah bagaimana seorang manusia bertanggung jawab atas segala tindakannya gitu ya. Jadi kan karena ini juga salah satu turunan ya dari tauhid yang tadi saya bilang, bahwa ketika dia sadar bahwa dia bertanggung jawab kepada Tuhan gitu ya, maka segala tindakan yang ada di dunia ini adalah tanggung jawabnya dia gitu, responsibility. Selanjutnya ada rububiyah, ini adalah aksioma kelima, di mana di sini adalah maksudnya berjalan menuju kesempurnaan, ke perfection ya, dan juga sekaligus aplikasi dari rububiyah itu adalah sustainable economic growth. Gitu. Nah rububiyah ini dimaksudkan memang kita sebisa mungkin gitu ya, walaupun kita tidak pernah gitu ya mencapai kesempurnaan, karena kalau kata orang-orang ya kan kesempurnaan itu hanya milik Allah katanya gitu. Ya itu memang benar gitu, tetapi bukan berarti kita berhenti begitu saja dan ya sudah kita tidak membuat baik. Tidak, rububiyah mengajarkan atau mengarahkan kita untuk terus berjalan menuju kesempurnaan itu gitu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan gimana juga salah satunya yang didorong dari aksioma ini adalah sustainable economic growth ya. Jadi tidak hanya ekonomi yang untuk jangka pendek saja, tetapi secara jangka panjang sustain ya, bisa berkelanjutan. Kemudian di aksioma yang keenam ini ada tazkiyah. Ini adalah tumbuh secara harmoni. Gitu. Ini kurang lebih mirip juga dengan rububiyah, di mana dalam kita berkembang gitu ya, ketika manusia ini mencapai sebuah peradaban ya, atau perkembangan peradaban gitu, dia harus bergerak secara harmoni. Dia tidak bisa hanya membahas dari aspek manusianya saja gitu, tetapi dari aspek lingkungannya tadi yang saya bilang, ada aspek hewannya gitu ya, bagaimana satwa-satwa di sana gitu, seperti yang mungkin beberapa sudah kita dengar juga, oh di musim hujan kok ada ular kobra dan sebagainya. Oh ternyata dulu ini adalah tempat sawah begitu ya. Nah wajar saja, ini sebenarnya habitatnya mereka begitu, habitat mereka yang kita tinggali gitu. Jadi sebenarnya ya kita yang datang begitu. Nah dengan adanya tazkiyah ini mengajarkan kita atau mengarahkan kita untuk yang tumbuh itu dengan harmoni gitu ya, bahwa semuanya harus sesuai dengan di mana tempatnya gitu ya, memperhatikan ya itu tadi seperti misalnya lingkungannya dan juga satwa atau tanaman di sekitarnya. Selanjutnya ada khilafah. Khilafah ini adalah sebuah aksioma yang menunjukkan perspektif ya. Juga ini turunan dari tauhid, di mana individu sini adalah wakil atau wali Allah ya, walinya Allah di muka bumi, sehingga dia perlu perlu mengetahui apa tujuan dia hidup di dunia gitu ya, dan juga apa yang harus dilakukan di dunia. Itu adalah prinsip dari khilafah ini ya, aksioma khilafah gitu. Terakhir ini adalah aksioma maqasid asy-syariah atau tujuan dari syariah, di mana tujuan akhirnya itu adalah lead to human well-being atau kesejahteraan, atau bisa dikatakan kemapanan ya, kemapanan dari manusia gitu. Yang mempertimbangkan kalau ada aspek ya, kalau kita melihat dari Imam Ghazali ya,
menilai ada 5, ada akal, memelihara harta, memelihara keturunan dan sebagainya. Itu juga salah satu turunan dari maqasid asyariah ya, aksioma itu. Nah, aksioma ini gitu ya, ini terus berkembang dari pengembangan ontologi dan epistemologi begitu. Dan ini bisa diterapkan gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi tuntunan untuk organisasi maupun individual dalam berlaku sesuai dengan etika Islam atau moral Islam gitu. Nah, sayangnya kalau misalnya kita mulai masuk ya ke dalam prakteknya, itu tadi kan sudah membahas mengenai secara teorinya gitu ya. Ternyata kalau kita masuk ke dalam Islamic Banking and Finance gitu ya, tadi kita sudah membahas bagaimana kita harus memperhatikan sosial ya, tidak hanya pada Tuhan saja secara vertikal, tapi juga secara horizontal gitu ya. Ternyata pada praktiknya di Islamic Banking dan Finance gitu ya, bahwa aspek atau dimensi sosial itu adalah dimensi zakat dan kegiatan amal gitu. Hanya sebatas itu gitu. Ketika kita melakukan itu, kita sudah bisa dianggap melakukan kegiatan atau berperilaku sosial. Tidak gitu. Tidak sekedar itu, tetapi bagaimana secara operasionalnya, secara umum gitu ya, secara garis besar atau secara keseluruhan itu bergerak secara sosial gitu. Bukan hanya ketika mereka melakukan zakat, bukan ketika mereka melakukan seperti CSR ya, corporate social responsibility. Tidak hanya itu, berperilaku seharusnya untuk Islamic banking dan juga organisasi Islam yang lain gitu ya. Ya sosial itu menjadi tujuan gitu. Bukan ketika misalnya sebuah bank gitu ya, mereka melakukan transaksi ini, tapi ketika mereka melakukan zakat, oke, kita sudah termasuk sosial. Nah, itu tidak bisa sesempit itu definisinya begitu. Kemudian selain tadi bicara mengenai sosialnya gitu ya, ini juga berdampak kepada pembiayaan, di mana Islamic banking ini lebih kepada debt financing ya, jadi pembiayaan secara utang selain daripada pembiayaan secara modal. Kenapa ini kok diperlawankan gitu ya? Karena pada dasarnya saya bisa katakan bahwa Islam ekonomik itu lebih condong atau lebih mendukung atau lebih mempromosikan equity financing, lebih kepada modal. Kenapa? Karena dengan modal harapannya itu bisa tumbuh bersama, bisa kita mengadakan namanya risk sharing ya, berbagi resiko. Ketika misalnya ada sebuah kerugian, oke, maka antara bank dan juga sebuah usaha itu menanggung resiko bersama-sama gitu. Ketika rugi, mereka akan mencatat rugi. Nah, sayangnya Islamic banking secara praktiknya lebih memilih debt financing. Kenapa? Karena ya tadi itu sudah saya sampaikan, seharusnya ketika rugi bersama. Tetapi pada praktiknya itu tidak bisa gitu. Ya mereka harus untung gitu. Kenapa? Karena tadi sudah menggunakan asumsi neoklasik gitu ya. Bagaimana mereka bisa untung sebaik mungkin gitu. Itu secara strukturnya gitu ya, itu mulai dari permintaan pemegang saham, kemudian juga ya kalau misalnya ada permintaan dari manajer gitu ya, untuk ya performa mereka diukurnya memang dari sisi neoklasikal ya, atau dari sisi moneternya saja begitu. Sehingga yang dicari itu adalah lebih ke fix ketika debt itu ya untung atau rugi pokoknya kamu bayar sejumlah berapa sesuai yang disepakati, tidak peduli untung, tidak peduli rugi begitu ya. Itu yang terjadi gitu. Karena memang sebenarnya equity financing ini ya mereka ketika rugi mereka harus siap menanggung, tetapi siapa yang mau menanggung rugi gitu kan? Karena mereka Islamic banking mau tidak mau kan mereka adalah usaha juga gitu ya. Mereka tidak serta-merta mau rugi begitu ya. Kita bisa bahas lagi gitu. Kita lanjut dulu. Satunya juga ada the banking criteria, contractual terms, dan juga cost of financing. Maksudnya adalah kriteria-kriteria bank ini ya di Islamic Bank itu ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di konvensional bank gitu ya. Dimana yang melihat bagaimana penjaminannya, kemudian juga bagaimana kreditabilitasnya dan sebagainya gitu. Ternyata tidak membuat Islamic banking berbeda dengan konvensional banking. Nah, hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan di atas gitu ya,
Ini menunjukkan adanya kegagalan atau the failure of internalizing socio-economic justice value. Nah, tadi itu adalah socio-economic justice value ini apa yang tadi sudah kita bahas di aksioma ya gitu ya. Bahwa bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bertindak begitu ya. Itu ternyata tidak bisa diterapkan dalam Islamic banking and finance gitu. Bahkan gitu ya, ini kemarin juga saya sempat sama Mas Tio sempat sedikit apa ya tertawa lah begitu ya melihat bahwa sebenarnya IBF ini gitu ya atau Islamic banking ini ternyata sudah menjadi bagian dari economic markets internasional gitu. Jadi sudah menjadi agen dari kapitalisme gitu secara kasarnya gitu. Secara kasarnya seperti itu. Tetapi kalau menurut saya itu tidak serta-merta seperti itu gitu ya. Karena adanya Islamic banking itu juga adalah sebuah proses gitu ya. Kalau tadi kita ingat rububiyah adalah moving towards perfection. Gitu. Jadi kita nggak mungkin sempurna, tetapi kita akan menuju ke sana. Kita berusaha menuju ke sana. Itu yang penting ya. Tapi beberapa orang ada yang sakit gitu ya ketika bilang tidak tepat, maka ya ini adalah sebuah kegagalan dan termasuk sebagai agen ini ya, agen kapitalistik gitu. Kemudian ini juga tadi saya sudah membahas mengenai CSR gitu ya, bahwa ketika mereka melakukan CSR mereka merasa cukup, tidak gitu. CSR, silakan mungkin teman-teman ada pendapat berbeda ya, tetapi kalau bagi saya CSR ini adalah sebuah cara untuk merasa tidak bersalah gitu. Saya beberapa kali ke perusahaan gitu dan juga diskusi dengan warga sekitar gitu ya. Ada sebuah kasus gitu ya, di mana warga sekitar ini diambil airnya. Jadi mereka punya sumur gitu ya, mereka punya air yang sebelum ada perusahaan itu gitu ya, airnya ini mengacur deras gitu ya. Deras gitu dan bisa dihidupi untuk sawah, untuk minum gitu ya. Tapi karena ada perusahaan itu mengambil gitu ya, secara hukum legal gitu ya, secara hukum diperbolehkan, ya masyarakat juga ya sudah gitu diambil. Tapi setelah adanya perusahaan itu malah air di tempat mereka jadi lebih kering gitu ya, jadi lebih sedikit, tidak seperti dulu gitu. Terus mereka minta protes ya, istilahnya minta tolong dong jangan begini kan kemarin kami akhirnya banyak kok jadi sedikit gitu. Ya sudah kami bantu dengan CSR. CSR-nya adalah dibantu dengan membuat kolam ikan gitu. Nah ini menurut saya ini bagi perusahaan itu CSR gitu. Tapi apakah harga air yang mereka ambil itu sudah sama dengan harga kolamnya gitu. Sulit sekali untuk kita bisa membandingkan itu gitu ya. Jadi apabila kita melakukan CSR ini gitu ya, itu tidak bisa serta-merta menjadi sebuah indikator bahwa perusahaan ini sudah berlaku secara baik gitu ya, berlaku sosial gitu. Itu hanya aspek kecil saja kalau menurut saya. Nah, ini adalah divergence gitu ya, bahwa ada perbedaan antara praktik dengan teorinya, teori dari Islamic ekonomi gitu. Sehingga memang di sini disarankan gitu ya, bahwa kita di sini harus menjalankan sebuah perilaku individu gitu ya. Nah, tadi kita ada human centric development gitu ya, atau human centric economics berupa homo islamicus gitu ya. Orang-orang yang bertindak atas dasar Islam gitu, bukan atas dasar ekonomik yang tadi sudah saya sampaikan ya, self interest itu tadi gitu. Dan seharusnya gitu untuk lebih lanjutnya lagi gitu ya, meskipun ada perbedaan antara praktik dan teori gitu ya, tapi memang perkembangan dari ekonomi Islam ini nggak bisa kita hentikan gitu. Tetap kita menuju ya kepada normative world gitu, atau dunia yang normatif. Nah, normatif ini berbicara tentang bagaimana seharusnya yang kita capai, bukan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. How it should be rather than how it is gitu ya. Bagaimana itu seharusnya bisa kita kembangkan, bagaimana kita seharusnya menjadi sesuatu gitu. Itu dikembangkan oleh perspektif normatif dari Islamic economics gitu. Dimana kita harus berjuang ke sana gitu, bukan setelah kita ternyata nggak bisa nih, kemudian kita gagal begitu saja langsung oke lah kita ngikuti saja apa yang sudah berjalan di dunia ini. Nggak bisa gitu. Tetap kita harus ingat dengan atau kita harus membangun normatifnya gitu. Apa yang harus kita capai itu perlu kita kembangkan juga gitu.
Nah, kemudian untuk IDF-nya gitu ya, beberapa saran yang bisa dilakukan menurut artikel dari Prof. Ahmed gitu ya. Setelah tadi ternyata menjalankan homo Islamicus tidak bisa ya, karena kan sistemnya tadi di mana mereka Islamic banking ya tidak mau merugi, kemudian juga ternyata lebih mudah untuk mengikuti neoklasikal gitu ya. Jadi memang homo Islamicus ini dianggap sebagai tidak berhasil lah, dianggap tidak berhasil gitu. Di mana di sini didukung oleh Quran ya, ini Timur Quran maksudnya. Timur Quran ini seorang ekonomis ya yang tinggal atau yang mengajar di Duke University gitu ya, USA, Amerika Serikat, di mana dia berpendapat atau berargumentasi bahwa ya tidak sebatas dengan norma agama gitu ya, bahwa kita bisa mengganti perilaku dari seorang gitu, perilaku masyarakat. Atau lebih dari itu, perlu ada sistem gitu ya. Nah, jadi untuk kita menjadi seorang pribadi yang homo Islamicus saja itu tidak cukup gitu. Kita harus bicara mengenai aspek yang lebih luas lagi gitu. Ya, kita bicara mengenai institusionalisasi gitu ya. Bagaimana kita menyadari ya, ini second best solution, menyadari ya Islamic banking ya seperti itu gitu. Sudah jadi seperti itu, istilahnya angin ya. Angin neoklasikal sudah terlalu kuat gitu ya. Kita mungkin tidak akan sanggup melawannya gitu ya dalam waktu dekat gitu. Tapi kita harus mencoba cara gitu ya. Ya di mana kita bisa mencoba gitu ya, namanya community banking, social banking, dan juga responsible finance ya. Di mana ya ini mulai mengarah gitu ya, mengarah kepada ajaran-ajaran Islam gitu ya, atau pandangan Islam terkait dengan bagaimana dalam perekonomian gitu ya, sebuah individu harus berperilaku gitu. Di mana di sini untuk kedepannya gitu ya, keterlibatan secara finansial ini perlu lebih ditekankan lagi, lebih diperlebar lagi gitu ya untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari Islamic banking. Tadi juga kita sudah bahas mengenai secara teorinya ya. Jadi teori dan praktiknya apa yang terjadi seperti itu kurang lebih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman apabila mungkin cukup berbelit-belit gitu ya, dan mungkin tidak ada contoh dari datanya begitu ya, tetapi ini saya ambil dari papernya Prof. Ahmed ya, dan memang sudah cukup lama, papernya 2007, 2012, 2013, tetapi menurut saya secara ilmunya gitu kita bisa ambil bahwa ya, atau secara sejarah gitu ya, kita bisa belajar bahwa memang ada divergence gitu, ada perbedaan antara konsep ekonomi gitu ya, atau teori ekonomi dengan praktiknya. Nah, ini memang kalau sekarang ini ya, kalau kita bicara mengenai ya tahun 2019, 2020, tentu kita sudah lebih baik begitu ya. Dan kita moving forward gitu lah ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kita stuck gitu. Sebenarnya kita sudah banyak sekali perkembangan gitu. Dan saya juga di dalam diskusi ini gitu ya, saya tidak bilang bahwa silakan teman-teman menjauhi Islamic banking gitu, tidak gitu, tidak seperti itu. Yang ingin saya dorong gitu ya adalah bagaimana Islamic banking ini masih jauh dari harapan gitu. Lalu apakah kita akan terus membiarkan itu jauh dari harapan gitu kan? Nah, harapannya adalah ketika kita tahu gitu ya bagaimana seharusnya ya normatifnya gitu ya, seharusnya ekonomi ini berjalan gitu, kita harapannya bisa membawa Islamic banking ke sana gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya juga kenapa kok bicaranya mengenai Islamic banking gitu ya. Karena kalau perbankan sendiri ini adalah salah satu institusi keuangan ya, kalau kita bicara mengenai keuangan ya institusi yang well established gitu ya. Kalau kita bicara mengenai dana, lebih bagus dalam pengumpulan dana dibandingkan koperasi ya, dibandingkan dengan format bisnis yang lain gitu. Sehingga memang banking ini banyak sekali menjadi objek penelitian, kemudian juga menjadi diskusi dan sebagainya. Nah, ini semoga dapat memberikan gambaran gitu, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Tio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan dari kami, Mas. Baik, terima kasih
kepada Mas Akbar tadi telah menjelaskan dengan padat tapi juga sangat jelas ya, mencerahkan. Bahkan bagi kami yang orang awam pun sangat mencerahkan ya, karena kondisi tentang Islamic banking ini cukup menjadi concern bagi kita umat Muslim. Tapi kita seakan akhir-akhir ini ada kecenderungan bersikap skeptis juga, karena ini gimana sih solusinya, apakah nggak ada solusi gitu. Nah ini para scholar sarjana ekonomi Islam mungkin alhamdulillah tadi seperti Mas Akbar sudah bisa menjelaskan bahwa memang ada tahapan untuk menuju ke sana gitu ya. Dan solusinya tadi sudah jelas ya. Jadi kita fokusannya kepada bagaimana ethics atau tadi ya norma tadi ya. Nah ini silahkan kepada para peserta kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mas Fahmi mau pakai boleh open mic langsung atau mau chat juga boleh, silakan. Oh, minta penjelasan. Oke, ini dari Mas Fahmi ya. Fahmi Ilmi minta penjelasan tentang Homo Islamicus. Mungkin apa bedanya Homo Islamicus dengan Homo economicus atau Homo Islamicusnya sendiri, itu sebetulnya apa? Oke, terima kasih Mas Fahmi atas pertanyaannya. Baik, mungkin untuk lebih mudahnya kita mengetahui dulu makna dari Homo economicus gitu ya. Nah, Homo economicus di sini maksudnya adalah bagaimana manusia ya. Di sini kan maksudnya Homo itu dia menunjuk kepada manusia ya. Bagaimana manusia ini berperilaku sesuai dengan motif ekonomi gitu ya, atau dengan prinsip ekonomi. Seperti yang kita sudah pelajari gitu ya pada saat kita rasa SMP atau SMA gitu ya. Pasti prinsip ekonomi gitu ya. Prinsip ekonomi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan pengorbanan tertentu. Gitu. Kalau mungkin masih ingat gitu ya. Nah itu yang diajarkan dulu kita kan seperti itu ya. Nah itu adalah prinsip-prinsip gitu ya, Homo economicus gitu. Secara mudahnya gitu. Tentu saja implikasinya banyak ya. Di mana dalam pengambilan keputusan misalnya, ketika dia dihadapkan dengan apakah dia akan melanjutkan sebuah proyek ya, di mana proyek A ini misalnya dia harus menggusur pemukiman orang gitu ya, kemudian juga dia harus merusak lingkungan. Nah ini dia bisa saja akan terus melakukan itu gitu. Kenapa? Karena ya dia hanya melihatnya sekali lagi tadi itu keuntungan maksimalnya gitu. Apa yang dia dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di belakangnya gitu ya. Nah itu adalah prinsip-prinsip dari Homo economicus gitu. Nah kita masuk ke dalam Homo Islamicus gitu. Nah, Homo Islamicus di sini dia tidak melihat gitu sesuatu dengan tadi itu dengan pandangan ekonomi, di mana semua ini hanya kita bicara mengenai keuntungannya gitu. Tetapi kita bicara mengenai dampak gitu ya. Bagaimana tindakan kita itu berperilaku, bukan berperilaku, mohon maaf, tapi berpengaruh secara sosial. Pengaruh secara sosial maksudnya ya tindakan kita gitu ya. Tadi seperti misalnya ketika ada proyek A gitu ya, kita harus menggusur seseorang atau menggusur pemukiman warga misalnya, atau harus merusak lingkungan gitu ya. Nah kita akan memikirkan itu gitu. Di mana Homo Islamicus ini gitu ya, ketika dia bertindak, jadi dia berdasarkan dengan aksioma-aksioma yang sudah saya coba jelaskan gitu ya. Apakah ini growth in harmony gitu ya, tazkiyah atau tidak, kemudian apakah ini sesuai dengan prinsip adil wal ihsan gitu ya, bagaimana kita berperilaku adil, apakah kita sudah berperilaku baik. Nah ini yang menjadi pembentuk dari keputusan-keputusan seseorang gitu. Dimana Homo Islamicus ini secara mudahnya gitu ya, melihat semuanya itu berdasarkan itu tadi secara dampak sosialnya gitu. Jadi tidak hanya berbicara mengenai keuntungan saja gitu. Nah ini bukan pertanyaan dari Mas Fahmi ya, tapi kalau saya lanjut gitu ya, tentu saja ini berat gitu bagi kita. Kenapa? Karena ya tadi itu sudah saya bilang ketika kita SMP, SMA diajarkan mengenai keuntungan gitu ya. Ya ini akan berat karena pandangan kita gitu ya akan lebih mudah mengarah ke sana gitu. Karena Homo economicus ini gitu ya, ini sebenarnya adalah bentuk dari atau kristalisasi dari sifat manusia.
Jadi sifat manusia yang asli gitu ya, ya itu lebih ke memaksimalkan keuntungan gitu. Memang akan lebih mudah seperti itu, kita akan lebih mudah berpikir gitu ya. Ketika misalnya ini mau uang 5.000 atau mau uang 10.000 nih uang jajannya, kita akan lebih mudah. Oh, aku mau dong uang 10.000 karena apa? Ya karena aku bisa jajan lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari aspek lainnya gitu ya, mungkin misalnya ketika kita mengambil keputusan gitu ya, kita melihat kepada sosialnya, itu akan lebih ribet gitu ya. Kita harus lihat dulu dampaknya daripada kita untung atau ruginya gitu ya. Akan lebih sulit karena melihat dari berbagai perspektif gitu ya. Tetapi memang kan pada dasarnya ya hidup kita kan tidak hanya sebatas dari satu keuntungan saja gitu ya. Kita melihat dari sisi itu tadi dampaknya. Nah, itu yang harus kita ukur. Itu adalah tantangan ya, bagaimana seorang manusia itu bisa di-create atau bisa di-shaping gitu, atau bisa dibentuk untuk menjadi seorang atau menjadi pribadi yang memiliki sifat homo islamicus itu tadi. Nah, itu memang tadi akhirnya ada kegagalan gitu ya. Tadi kan saya bilang sosial menjadi kunci kemenangan kita gitu, kunci kemenangan ekonomi Islam. Tetapi berat juga ternyata. Kenapa? Sudah besarnya pengaruh dari neoklasikal gitu ya, sehingga kita juga kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya di sini kalau misalnya kita bayar ini atau enggak aja mungkin pengaruh kan kepada kita. Apakah ikut ini Bentala diskusi dari Bentala ini bayar atau tidak, itu juga ada pengaruhnya dengan keputusan kita, kurang lebih seperti itu lah. Gitu. Baik, menarik sekali ya tadi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada Mas Arwin. Silakan Mas Arwin, sudah bisa unmute ya. Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya, Tio. Ya, Pak, ada dua pertanyaan sih. Yang pertama, ini kan kalau judul tema besarnya itu tentang Islamic Moral Economics begitu ya. Nah, kemudian dihadapkan dengan sistem ekonomi neoclassical yang existing begitu. Mungkin ini kalau ingin elaborasi lebih lanjut tentang kata-kata moral itu tadi gitu. Jadi maksudnya ketika kita dihadapkan dengan situasi yang existing itu tadi, sistem existing itu tadi, bagaimana aspek moral dalam Islam ekonomi itu bisa menggantikan itu gitu. Maksudnya mungkin bisa elaborasi lebih lanjut tentang itu, maksudnya tentang stepnya atau tentang landasan bagaimana moral itu bisa menggantikan itu gitu. Kemudian yang kedua, tadi menarik mengenai itu tadi yang tentang debt financing versus equity financing itu. Jadi ya memang ini sih dilemanya itu mungkin bagi pelaku di lapangan itu karena mereka kan mengambil dana pihak ketiga gitu. Dan dalam menarik dana pihak ketiga itu pun kalau pihak perbankan syariah pun juga menawarkan janji bagi hasil yang lebih tinggi gitu, karena mereka kan juga ingin mengejar volume yang besar juga untuk menggedekan diri begitu kan, sehingga hasilnya juga ketika kredit disalurkan juga mereka imbal baliknya juga lebih besar dibandingkan itu, hal-hal kayak gitu. Nah, yang menarik itu ini sih kan sebenarnya juga ada institusi yang memang lebih fokus ya selain institusi perbankan atau Islamic finance gitu yang memang untuk social welfare gitu. Jadi kalau menurut Mas Akbar sendiri antara banking atau ya IBF lah, Islamic Banking dan finance gitu, itu dengan institusi yang fokus di social welfare itu kira-kira lebih maju yang mana gitu untuk bisa membawa nilai-nilai Islam untuk social welfare itu sendiri begitu. Karena misalkan kayak institusi Basnas sendiri misalkan dari pemaparannya Pak Irfan Shawki Bek itu, saya rasa lebih maju gitu kalau misalkan kita mau perbandingkan dengan institusi perbankan untuk itu ya, untuk tujuan social welfare gitu dibandingkan. Dan itu mungkin itu sih pendapatnya dari Mas Akbar terkait itu. Terima kasih.
Baik, silakan Mas Akbar. Terima kasih banyak Mas Arwin atas pertanyaan dan tanggapannya. Ini sangat menarik ya, terutama nanti di bagian terakhir. Tapi saya coba jawab dulu dari bagian awal ya. Jadi Mas Arwin sempat menanyakan atau minta elaborasi dari moral itu ya. Bagaimana moral ini bisa mengatasi gitu kok. Saya tangkapnya mengatasi masalah yang ada di neoklasikal gitu ya, atau di perilaku homo economicus gitu. Nah, moral ini kan sebenarnya adalah tuntunan gitu ya. Moral ini kan dia dasarnya dari norma-norma ya, norma yang diterima gitu ya. Kemudian secara ke atasnya gitu ya, kalau kita merujuk kepada asalnya gitu ya. Saya mohon maaf tidak menyampaikan ini di presentasi gitu ya, tetapi dari sumber bacaan saya gitu ya, moral ini gitu ya, bisa saya katakan dia turun dari sebuah worldview gitu ya, atau sebuah dari pandangan dunia gitu. Bagaimana kita melihat atau bagaimana perspektif kita terhadap dunia. Nah, ini menentukan langkah-langkah kita selanjutnya ya, di mana salah satunya adalah masuk ke moral gitu ya. Nah, moral ini kan di mana dia menentukan mana yang salah, mana yang benarnya gitu ya. Kalau kita misalnya sempat bicara gitu ya, mungkin ada istilah namanya moral kompas gitu ya. Jadi kompas moral ini menunjukkan mana ke arah mana seharusnya kita menuju gitu ya, dan mana seharusnya kita tidak menuju begitu. Nah, ini adalah konsep itu gitu. Moral itu yang dimaksud itu seperti itu gitu. Di mana dari kata-katanya Islamic moral ekonomi. Ya, sebenarnya ekonomi yang berlandaskan moral Islam gitu ya. Moral sesuai dengan nilai Islam. Bagaimana nilai Islam itu? Yaitu penjabaran yang tentu saja sangat panjang ya, dari diskusi, dari literatur, yang tentu saja kita mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, bagaimana ini bisa menggantikan neoklasikal ya, atau bisa mengatasi masalah-masalah neoklasikal gitu, atau homo economicus tadi ya. Yaitu bagaimana sebuah manusia itu di-create gitu, dibentuk gitu, sehingga dia memiliki pandangan homo islamicus itu gitu ya. Misalnya, mohon maaf ini misalnya ketika saya diajak diskusi gitu ya oleh Tio, Akbar mau nggak mengisi di Bentala, kita diskusi mengenai minat Akbar gitu. Nah, kalau misalnya mungkin saya homo economicus gitu, secara pure homo economicus, mungkin saya akan nanya, oh gitu kira-kira saya dapat fee berapa gitu, mungkin seperti itu gitu ya. Tetapi karena kita di sini homo islamicus begitu ya, kemudian kita coba melihat dampaknya gitu ya. Oh mungkin saya bisa diskusi gitu ya, saya bisa berbagi perspektif gitu ya, bertukar pandangan terkait dengan apa yang akan saya sampaikan gitu. Nah, jadi homo islamicus ini juga tidak hanya berbicara mengenai transaksi ekonomi ya, tetapi secara umum lagi, secara lebih luas gitu ya, di mana ya itu berlandaskan tadi dari aksioma ya. Aksioma itu kan adalah sesuai dengan namanya aksioma gitu ya, karena dari aksi gitu. Nah, dari kata aksi itu adalah apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang bisa kita tindaki gitu ya, apa menjadi tindakan kita lah, kurang lebih seperti itu gitu. Itu yang saya pahami seperti itu mengenai bagaimana adanya Islamic moral ekonomi itu, di mana dia membentuk ya, secara saya garis bawahi lagi bagaimana membentuk perilaku gitu. Sehingga memang beberapa kali saya diskusi gitu ya, bahwa sebenarnya ya yang menarik atau yang akan menjadi kedepannya dari penelitian ekonomi syariah itu salah satunya adalah behavior gitu ya, bicara mengenai perilaku gitu. Kita kan berusaha untuk bagaimana orang ini bisa berperilaku seperti tadi ya. Tapi apakah itu mustahil? Ternyata tidak juga gitu ya. Mungkin dari secara psikologi nanti Tio juga bisa menambahkan gitu. Tapi keputusan pun kadang-kadang irasional gitu. Jadi tidak semua keputusan itu irasional. Kadang-kadang seorang individual gitu ya, seorang individu dia bisa mengambil langkah-langkah irasional gitu. Nah, itu yang akan dipelajari ke depannya adalah secara ekonomi itu ya, behavioral economics gitu. Jadi ekonomi yang lebih ke secara perilaku gitu. Itu juga kurang lebih akan berkembang gitu ya, akan jadi salah satu isu hangat gitu ke depannya. Kemudian mengenai debt financing gitu ya. Dan debt financing ini ya tadi seperti yang Mas Arwin bilang benar sekali bahwa mereka mau tidak mau satu pasar atau satu kompetisi dengan konvensional bank gitu ya.
Kemudian bagaimana caranya agar mereka bersaing, ya akhirnya mereka menggunakan cara mereka gitu. Karena apa ya? Karena konsumennya juga konsumen yang sama dengan mereka gitu, yang punya pandangan sama gitu. Nah, ini kita coba kembali lagi ke Homo Islamicus gitu ya. Dimana sebenarnya Homo Islamicus ini tidak hanya untuk pebisnis gitu ya, tetapi diharapkan gitu ya bisa diterapkan di semuanya gitu. Sehingga tidak hanya penjual yang memiliki Homo Islamicus gitu, tetapi juga pembelinya gitu. Bagaimana pembeli ini mau diajak rugi gitu. Nah, itu PR panjang gitu ya, bagaimana bisa meyakinkan kalau dalam konteks bank ya nasabah gitu ya, nasabah itu bisa mau mengalami kerugian gitu ya. Karena tadi kan ya mau nggak mau mereka harus mempertahankan konsumennya gitu. Itu benar dan itu memang jadi PR gitu ya. PR bagaimana kita bisa membuat gitu ya instrumen keuangan yang menarik dan kompetitif. Nah, itu saya sendiri tidak mendalami itu ya, tetapi teman-teman saya di OJK beberapa juga mendalami itu gitu. Nah, kemudian pertanyaan mengenai social welfare, ya ini memang menjadi menarik ya, bahwa ternyata Islamic banking ya tidak seforma itu gitu ya, tidak memiliki kinerja yang diharapkan sesuai dengan tujuan tadi ya, tujuan Islam itu. Tetapi mau tidak mau disadari bahwa ya memang zakat itu dananya besar ya, ada kalau nggak salah kemarin itu pengumpulannya 6, saya lupa berapa T mungkin ya, atau M gitu, saya lupa. Memang banyak gitu, tetapi sekali lagi juga masih jauh dibandingkan dengan perbankan gitu, di mana memang perbankan ini dia mengatur uang dengan sangat besar gitu ya, sehingga diharapkan gitu ya bank ini gitu menjadi intermediaries gitu ya, atau jadi penengah gitu ya antara orang yang memiliki kelebihan uang gitu ya, kemudian juga ada orang yang butuh uang gitu, dan bank ini nanti bisa memfasilitasi gitu. Dan orang-orang kalau lebih percaya terhadap bank dibandingkan format institusi yang lain. Sebacaan saya seperti itu gitu. Salah satu keunggulan atau salah satu alasan kenapa Islamic banking itu dipertahankan ya diskusinya gitu. Walaupun kelihatannya kok sudah gagal ini, sudah gagal itu, tapi dipertahankan ya karena peluang dia juga sebenarnya besar gitu. Jadi walaupun kelihatannya gagal gitu ya, atau bukan gagal tapi belum mencapai target gitu ya, tapi menurut orang-orang itu bisa dilakukan gitu ya. Itu yang menjadi alasan kenapa kok Islamic banking tetap dipertahankan gitu. Walaupun kita lihat memang Basnas sangat social welfare. Kenapa ya? Karena tujuannya begitu gitu. Kita lihat aja tujuannya dari Basnas ya, mereka mengumpulkan dana dari muzaki, kemudian disalurkan kepada muslahik gitu. Itu sudah sosial sekali gitu. Tetapi memang mereka tidak mengumpulkan profit gitu ya, tidak berbasis laba. Itu berbeda dengan banking ya, kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing punya fungsinya ya, kalau pendapat saya gitu. Nah, saya juga sempat diskusi gitu ya, bahwa tetap kedua institusi itu perlu, antara banking dengan lembaga Basnas gitu ya, atau lembaga charitable itu tetap perlu. Kenapa? Karena satu sisi Basnas itu dia melakukan pemerataan ya, atau redistribusi dari ekonomi, sedangkan Islamic banking itu dia berusaha untuk menaikkan taraf gitu ya, menaikkan taraf hidup dari misalnya sebuah bisnis kecil gitu ya, diberi pinjaman bank, dia bisa menjadi lebih besar lagi, mengumpulkan banyak karyawan, kemudian juga ekspansi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi satu sisi untuk redistribusi, satu sisi untuk menaikkan taraf hidup gitu ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, menarik sekali ya tadi penjelasannya. Tadi kalau nyambung berkaitan dengan Homo Islamicus atau Homo economicus, itu memang yang sering kita pelajari dari SMP gitu ya, tentang manusia itu berperilaku rasional, ekonomis gitu kan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Akbar, memang berkaitan dengan ini memang sangat erat kaitannya dengan psikologi juga sih, terutama dengan filsafat manusianya, karena kan ekonomi juga merupakan science of behavioral ya, ilmu tentang perilaku ekonomis, tentang perilaku seseorang dalam memilih mengambil keputusan mau beli, konsumsi, atau menahan duit, mau berperilaku karena apa dan sebagainya gitu. Nah, itu pun sangat bergantung dengan filsafat manusianya. Memang ini sangat jarang dikaji ya, maksudnya bagaimana mengkombinasikan antara pengkajian
ekonomi dan juga pengkajian psikologi, dan psikologinya ini bukan sekedar tapi juga masuk kepada ranah filsafat manusianya, karena ekonomi konvensional sendiri itu kan berdasarkan falsafah manusia dari barat yang memang diandaikan memang bersifat hewaniah. Kalau nanti kita belajar The Nature of Man, jiwa hewaniah ini yang menjadi dasarnya. Padahal kalau dalam cara pandang Islam dalam cara pandang Islam manusia tidak hanya sekedar hewaniahnya, tapi juga ada ruhiyahnya, ada natiqohnya. Bahkan kalau kata Imam Al-Ghazali, kebutuhan paling utama kita itu kan kebutuhan jiwanya gitu ya. Jadi makanya kenapa kita punya motivasi yang lebih daripada sekedar ingin mencari makan, mencari duit dan sebagainya gitu. Nah ini yang tidak bisa tafsirkan oleh ekonomi konvensional. Mungkin selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan menarik ya. Tapi ini Mas Akbar cuma bisa sampai setengah 10 ya, karena mohon maaf sekali ini. Istri dan anaknya baru melahirkan kemarin, masih di rumah sakit juga. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mukmin ya. Mohon maaf mau tanya, apakah ada konsep bank dalam Islam? Karena makna bank yang erat kaitannya dengan atau mengandung riba dan uang kertas yang tidak stabil. Itu pertanyaan pertamanya. Terus pertanyaan keduanya dari Mbaknya, bagaimana Baitul Mal yang memiliki landasan yang jelas dalam Islam sebagai alternatif pengganti bank dan uang dinar atau emas yang stabil sebagai alternatif dari uang kertas. Itu Mas Akbar dari Mbak Mukmin. Mbak atau Mas nih? Mas Mukmin ya. Oh ya, sebentar saya catat pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mas Mukmin ya atas pertanyaannya. Ini menarik juga kalau kita bicara mengenai konsep bank gitu. Sebenarnya juga terkait dengan Islamic moral ekonomi ya. Tadi saya juga sebut ada namanya Islamic political economy gitu ya. Jadi ekonomi politik, ekonomika politik. Penjelasannya nggak panjang gitu, tetapi saya akan coba jelaskan sederhana dan sebisa saya gitu ya. Pertama adalah bank ini adalah konsep yang asing sebenarnya. Di bahasa yang saya pelajari gitu ya, itu adalah sebenarnya alien gitu ya. Alien itu adalah maksudnya adalah peradaban asing gitu untuk sebuah peradaban, misalnya ya di Indonesia atau mungkin di Amerika Selatan atau mungkin di Afrika, bank itu adalah konsep atau adalah sebuah institusi yang asing gitu. Bagaimana bisa menunjukkan seperti itu atau kenapa kok bisa menjadi sebuah institusi asing ya? Karena dari namanya sendiri bank ya. Bank itu di berbagai bahasa sampai saat ini ya namanya bank gitu ya. Di Indonesia namanya bank. Di Inggris namanya bank gitu ya. Walaupun mungkin beda tulisannya tapi penyebutannya biasanya bank. Bank itu dia itu menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya datang dari sebuah sebuah peradaban gitu ya. Nah, peradaban ini adalah sebenarnya peradaban atau pemikiran neoklasikal gitu ya. Nah, bank itu kan ceritanya bagaimana dia itu mengumpulkan uang, kemudian nanti bisa disalurkan untuk ya tadi sudah saya bilang, orang yang kelebihan uang bisa disalurkan untuk orang yang membutuhkan uang. Di mana nanti ada spread atau ada selisih gitu ya, itu menjadi keuntungan gitu. Nah, ini konsepnya kalau dalam Islam gitu ya, melihat konsep seperti itu ya sebenarnya tidak ada gitu. Ini konsep yang asing sebenarnya. Tetapi kita coba menanamkan nilai Islam ke dalam bank itu gitu. Oleh karena itu sebenarnya memang tadi kan saya bilang bahwa bank Islamic Bank itu jadi diskusi yang coba dipertahankan oleh Islamic scholar gitu ya, bahwa kita bisa bersaing gitu ya di Islamic Bank. Tetapi juga tidak sedikit yang menolak gitu dengan alasan tadi bahwa sebenarnya bank itu not a pure Islamic institution gitu ya. Itu adalah institusi asing, di mana itu datang dari pemikiran neoklasikal ya, di mana sekali lagi itu bicaranya mengenai uang gitu. Dan juga kan bagaimana bisa mengolah dana tersebut, kemudian mencapai sebuah ya profit yang ditargetkan gitu ya, itu adalah sebuah profit bisnis gitu. Nah, secara Islam gitu, setahu saya tidak ada. Kemudian apakah bisa digantikan dengan Baitul Mal gitu? Baitul Mal itu secara konsepnya kan berarti kan rumah harta ya, atau rumah uang lah, bisa dibilang seperti itu.
itu beberapa kali juga diterapkan di beberapa negara seperti di Kuwait misalnya, mereka berusaha membuat saingan dari bank, yaitu House of Finance gitu, di rumah uang atau ya kan House of Finance, rumah uang. Kalau di bahasa Arab kan mungkin Baitul Mal ya, kurang lebih seperti itu. Dan namanya itu adalah Kuwait House of Finance gitu ya, KHF gitu. Nah itu berusaha untuk menyaingi gitu ya, berusaha untuk menandingi apa yang disebut bank gitu. Tetapi pada perjalanannya dia akhirnya jadi berperilaku seperti bank juga gitu. Hanya saja namanya berbeda gitu. Teman saya orang Kuwait itu sempat meneliti hal itu gitu ya. Kenapa ada pergeseran gitu ya, pergeseran tujuan dari awalnya House of Finance ini akan menjadi pesaing dari bank gitu ya, tetapi ternyata dia malah belok menjadi perbankan itu sendiri gitu. Tapi itu topik yang lain deh. Tapi itu menarik juga sih untuk dibahas gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri misalnya Baitul Mal ini apakah bisa menggantikan gitu? Menurut saya bisa gitu ya, tapi prosesnya tentu saja panjang gitu. Bagaimana Baitul Mal ini bisa memperoleh kepercayaan gitu. Nah, yang jadi kata kuncinya tadi adalah kepercayaan. Karena institusi keuangan bekerja atau beroperasi karena kepercayaan, karena rasa percaya dari nasabahnya gitu. Saya naruh uang gaji saya misalnya berapa juta di sana, ya saya merasa aman. Kenapa? Karena saya percaya bahwa bank akan mencatat itu ketika nanti keluar, ketika saya membeli dia akan keluar sebesar jumlah yang saya beli dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dibangun dari Baitul Mal gitu. Beberapa Baitul Mal sudah coba berhasil gitu ya, tapi masih dalam tingkatan yang bisa dibilang kecil gitu ya. Misalnya seperti kalau nggak salah di pondok pesantren ada, kemudian juga di desa-desa ada, tapi kan masih tahapnya seperti itu ya, tahap desa gitu ya, tahap pesantren gitu, belum bisa lebih luas lagi gitu. Dan Baitul Mal sendiri juga lebih banyak ininya ya, unsur Islamnya gitu ya. Nah, bagaimana bisa mencapai konsumen gitu ya, atau nasabah yang lebih general lagi gitu ya. Nah, tentu saja harus ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Misalnya selain aman, tetapi juga berkah. Nah, berkah itu gimana cara menggambarkannya gitu. Nah, itu menjadi PR gitu lah ya. Jadi sebenarnya Baitul Mal ini kalau menurut saya gitu bisa, tetapi perjalanannya masih cukup panjang gitu ya. Dan cukup banyak juga yang meneliti mengenai Baitul Mal. Salah satu senior saya juga di Durham meneliti Baitul Mal. Tadi ya mengenai rasa percaya juga gitu. Hasilnya menarik bahwa rasa percaya ini terletak di ulamanya, kiai, mohon maaf, Islamic clerics ya, kiai itu yang memegang peranan kunci gitu ya, peran kunci dari Baitul Mal, dari ponpes juga, pondok pesantren, nah seperti itulah kurang lebih. Jadi perlu beberapa proses gitu lah. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, menarik. Terima kasih, Mas Akbar. Kita lanjut lagi ya. Ya masih ada waktu. Masih ada waktu ya nanti. Kalau udah mau selesai nanti bilang aja. Ini yang selanjutnya dari Ustadz Jilul. Nah ini alumni PKU Gontor. Izin bertanya, mohon maaf tadi telat bergabung. Sejauh penangkapan saya, persoalan etika kembalinya kepada kesadaran dan pelaksanaan individu sebagai aktor, termasuk dalam ekonomi. Secara sistemik dan struktural, bagaimana etika dapat diterapkan, sehingga tidak hanya mengandalkan peran dari aktor semata. Matur nuwun. Itu mungkin. Oke. Ini pertanyaan yang menarik sekaligus berat juga ya. Benar sih apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jilil ya sebelumnya bahwa atau Mas Jilil sebelumnya bahwa etika memang dimulainya secara individual gitu ya, secara perilaku gitu. Secara individual, secara personal gitu ya. Dan itu kalau tadi sempat dibilang adalah urusan individu gitu. Nah, ini yang menjadi awal sih sebenarnya gitu, bahwa harapannya memang setiap individu gitu, yang memiliki etika gitu, yang memiliki etika yang diharapkan sesuai dengan Islam gitu ya. Bagaimana tuntunannya kan sudah ada gitu ya. Nah kemudian, ini menjadi penting tadi adalah bagaimana ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah sistem gitu ya. Nah sebuah sistem itu bagaimana diaturnya gitu ya.
Itu harapannya bisa muncul dari orang-orang yang memiliki etika Islam itu tadi, gitu. Dalam artian begini, sistem itu ada gitu ya, sistem itu ada, tetapi dia akan lebih didukung oleh orang-orang yang di dalamnya gitu ya. Karena sekali lagi kadang-kadang sebuah sistem itu bagus gitu ya, sistem itu sudah well established, secara tata kelolanya sudah baik, tetapi kan kadang-kadang ada celah gitu ya. Karena manusia kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi kan manusia selalu mencari celah ya. Dari apa yang kira-kira, oh sudah ketat ini penanganannya, peraturan ini itu, tapi selalu aja ada celah gitu, misalnya untuk melakukan tindakan yang tidak sepantasnya, misalnya apa korupsi kah, atau penggelapan dana dan sebagainya. Nah, adanya sistem gitu ya, itu perlu didukung dengan orang-orang yang punya etika itu gitu. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan dari Islamic moral ekonomi gitu ya, bahwa memang individu yang ditargetkan ada dulu gitu. Mengenai sistem bagus atau tidak, ya kita harapkan kita punya sistem yang bagus ya. Tetapi di balik itu, ya kita akan kembali ke orangnya lagi gitu. Bahwa orang-orang itu yang akan menjalankan sistem itu. Dan bagaimana biar bagaimana agar bisa menghasilkan outcome yang bagus gitu ya, yang bebas dari perilaku buruk itu ya dengan memiliki Islamic ethical itu gitu. Itu yang saya pelajari kurang lebih seperti itu ya Mas. Jadi secara sistemnya gitu, ketika orang baik berkumpul sama-sama ya hasilnya baiklah, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Tapi memang kondisinya atau pada praktik realnya gitu ya, itu masih jauh dari harapan gitu. Dimana Sri Mulyani gitu ya, Bu Menteri juga sempat bilang, ya orang agamis kalau udah lihat uang kadang-kadang suka lupa gitu ya. Jadi awalnya udah rajin sholat gini, tapi ditawari ini kadang-kadang goyah juga, nah gitu. Ya ini jadi PR juga ya sih menurut saya gitu ya, bahwa sekali lagi ini perilaku ya, masalah perilaku. Dan tadi kalau di PPT saya kan sempat disampaikan oleh Timur Quran ya, bagaimana sebenarnya aspek religiusitas itu nggak cukup gitu. Kita butuh aspek apa lagi, nah itu yang menjadi pencarian kita gitu ya, bagaimana kita menuju ke arah Islamic ethic itu tadi. Kurang lebih seperti itu jawaban saya, Mas Cilil, semoga bisa menjawab ya, dan memberikan sedikit pandangan lah. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya, tadi memang ini ya salah satu problem paling ya pamungkasnya itu bagaimana diterapkan gitu kan. Dan memang ini memang tantangan bagi kita para scholar muslim, bagaimana Islamic science ini sampai kepada tataran bukan hanya filosofis yang itu dikaji oleh kita yang di kampus, tapi sampai dirasakan oleh masyarakat di bawah yang memang bukan ranahnya pengkajian filosofis. Memang kalau saya coba sedikit menambahkan ya, mengambil frameworknya dari Profesor Alparslan dan juga Profesor Wan dan juga Prof. Alatas, memang dalam diseminasi atau dalam penerapan Islamic science ini, yang pertama memang dari skolarnya dulu ya, dari para ulama. Nah ini kan yang merumuskan tadi ya, merumuskan 8 aksioma dan sebagainya. Lalu kemudian dari scholars ini, nanti di bawahnya ada namanya intellectuals. Nah, intellectuals ini beda sama scholar ya. Intelektualnya orang-orang yang intelek, yang dia sudah mengkaji, yang sudah memahami konsep-konsep abstrak, yang cenderung abstrak atau filosofis yang dikaji atau dirumuskan oleh para scholars tadi. Nah, ini adalah para pengajar, para praktisi, para para seniman. Kalau dalam dijelaskan Prof. Alparslan, seniman dalam arti bagaimana mengartikulasikan ini kepada publik atau khalayak yang lebih ramai dengan wacana yang lebih mudah. Kalau kajian seperti ini kan untuk para praktisi di lapangan itu kan mungkin agak nggak nyampe ya, tapi mungkin guru-guru ekonomi terus kemudian dan sebagainya itu yang akan, sehingga memang kalau kita baca di bukunya Prof. Wan ya, bagaimana dari peranan university itu memang sangat sentral, bagaimana nanti misalnya Mas Akbar dan koleganya itu menjadi dosen, itu kemudian mendiseminasikan itu kepada para mahasiswanya. Nanti mahasiswanya ada yang jadi praktisi, ada yang menjadi dosen lagi, ada yang menjadi guru ekonomi. Dan guru ekonomi kan juga pasti biasanya sarjana ekonomi. Terus ada yang menjadi di lembaga-lembaga sosial, atau seminimalnya menjadi kepala rumah tangga, bapak atau ibu gitu kan ya. Nah, nanti di sana kemudian menjadi aktor-aktor yang akan mengubah itu. Bagaimana aksioma tadi itu bisa ditanamkan baik itu di tingkat tataran individu keluarga maupun tataran sekolah, lembaga dan sebagainya gitu. Jadi memang ini kita doakan aja teman-teman atau rekan-rekan atau intelektual atau scholar seperti Mas Akbar ini
bisa menjadi posisi yang cukup Sejak kuota, bisa menjelaskan kepada para orang-orang di bawahnya sehingga nanti bisa lebih tersebar lebih luas lagi gitu. Iya, benar. Itu ya. Ada sistem ya begitu. Ada sistem tadi ya, ada tugasnya masing-masing. Ada yang menemukan secara filosofisnya, Ya. kemudian menerjemahkannya itu kan ya Menerjemahkannya. penting lah, semuanya itu Iya. penting dan memang perlu proses gitu ya. Perlu proses. Dan nanti kita masing-masing ada tempatnya bagaimana menjelaskan itu kepada khalayak yang lebih luas. Ini apakah masih ada waktu, Mas Akbar? Satu lagi mungkin? Satu lagi ya? Mungkin satu lagi ya. Satu lagi ini Mohon dari maaf sekali ya, tinggal jam 10. Ya. Dari Mbak Elida Syahriati. Izin bertanya, Mas. Yang pertama, ada pertanyaan ada beberapa. Apakah ada bank yang benar-benar menggunakan sistem Islam atau syariah sesuai dalam prakteknya dengan yang dijelaskan dari 8 aksioma tadi, terutama di Indonesia? Nah, apakah ada kaitannya dengan penggabungan 3 bank syariah tadi? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, di Aceh sesuai Kanon 11 tahun 2018, maka di tahun 2020 semua perbankan konvensional yang beroperasional di sana berubah menjadi syariah. Apakah sepengetahuan Mas Akbar hal ini akan atau telah sesuai dengan moral ekonomi Islam nantinya dalam operasionalnya? Terima kasih. Itu Baik. mungkin. Terima kasih banyak Mbak Elida ya tadi ya. Pertanyaannya semua menarik. Saya senang sekali dengan forumnya ini, forum diskusi ini. Saya akan coba jawab. Dan yang pertama adalah bank yang sesuai dengan sistem syariah. Pertama, kalau kita lihat sistem syariah sesuai dengan syariah gitu ya. Kita perlu pahami dulu ini maksudnya syariah itu bagaimana gitu. Sampai saat ini gitu ya. Bagaimana sebuah organisasi bisa mendapatkan label syariah. Caranya adalah dengan memenuhi semua kriteria syariah gitu ya. Itu adalah cara untuk mendapatkan label syariah gitu, di mana ya dari syariah ini dia dibentuk oleh ya kalau di Indonesia namanya ada MUI gitu ya, ada DSN Dewan Syariah Nasional kalau lebih ke ekonominya gitu. Nah itu adalah sampai saat ini adalah cara kita untuk menentukan bagaimana sebuah organisasi itu syariah atau tidak. Gitu. Yang dia akan juga terkait dengan pertanyaan kedua dari Mbak Elida, tapi dari yang pertama dulu ini saya jawab gitu ya. Kalau misalnya kita tanya, kalau misalnya pertanyaannya adalah bank mana yang sesuai gitu dengan prinsip syariah sampai saat ini, saya nggak tahu saya perlu nyebut merek atau enggak ya, tapi sedikit gambaran saja bahwa swasta itu akan lebih bebas bergeraknya. Nah itu saja mungkin ya. Swasta akan lebih bebas bergeraknya. Kenapa? Karena kalau bank BUMN gitu ya, sesuai dengan namanya gitu ya, dia kan badan usaha milik negara gitu. Jadi memang ada beberapa ekspektasi ya, saya bilang ekspektasi yang diharapkan oleh negara tentu saja oleh BUMN itu gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya gitu. Walaupun saya tidak bilang bahwa semua bank BUMN jelek gitu, enggak, tetapi karena kalau swasta itu dia jadi lebih bebas gitu aja lah. Kalau BUMN ada beberapa persyaratan-persyaratan, misalnya bank BUMN itu kan tidak semua menjadi bank unit syariah ya. Kadang-kadang ada jadi unit usaha syariah saja gitu. Unit usaha syariahnya maksudnya adalah dia masih di bawah konvensionalnya gitu, di mana dia akhirnya nggak bisa berkembang lebih jauh karena perusahaan induknya itu ada perusahaan konvensional gitu. Yang mana mau perusahaan induk disusul oleh perusahaan anaknya gitu. Jadi dia nggak bisa berkembang jauh. Nah itu kurang lebih gambarannya ya. Saya khawatir kalau nyebut merek, tetapi saya bisa bilang bahwa swasta bisa lebih bisa lebih fleksibel ya, dan bisa lebih mencapai target syariah yang sesungguhnya gitu. Tidak sekedar mendapatkan syariah dari MUI saja atau dari DSN gitu. Kemudian dengan merger gitu ya, kaitan dengan merger, tentu saja harapannya kan nanti ketika di merger ini dia menjadi satu bank tersendiri gitu ya. Satu bank tersendiri, dia tidak di bawahnya bank konvensional gitu. Ini adalah dia berdiri sendiri dan dia bisa lebih fleksibel. Nah ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu gitu ya oleh ekonomi Islam di Indonesia gitu. Bagaimana bank-bank BUMN ini kan sebenarnya dia besar sekali asetnya kan. Ya teman-teman tahu lah asetnya jauh lebih banyak dibandingkan yang swasta gitu ya.
Tapi kan mereka tidak bisa tumbuh karena mereka dihalangi, tadi saya bilang dihalangi oleh induknya. Nah, ketika dia dilepas seperti ini, harapannya yang kemarin sudah mampet gitu ya, yang terhambat ini akan loss gitu, akan bisa dijalankan semua gitu. Itu adalah harapan dari ekonom-ekonom Islam di Indonesia ya, seperti itu. Kita lihat nanti juga seperti apa, apakah bisa benar-benar seperti itu atau tidak. Itu menarik untuk ditunggu ya, gitu. Syariah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, syariah itu sampai saat ini adalah label gitu ya. Tapi bagaimana kita memaknai syariah gitu ya, lebih daripada sebatas bentuk legalnya gitu ya, tapi substansi ekonominya gitu yang perlu kita lihat. Artinya seperti apa? Artinya adalah memang kita sudah mendapatkan label syariah, misalnya tadi di Aceh ya, dikasih contohnya di Aceh semua bank menjadi bank syariah. Tapi apakah mereka sudah menjalankan substansi syariah? Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ada aksiomanya. Apakah dia memperhatikan lingkungannya? Apakah dia memperhatikan mungkin karyawannya sendiri? Apakah sudah diperhatikan? Ataukah hanya perubahan nama saja gitu, dari bank A menjadi bank A syariah? Kalau seperti itu saja, ya itu tidak sesuai dengan tujuan tadi. Tujuan saya bilang tadi kan Islamic moral economy ya, bagaimana tujuannya adalah achieving palah through ihsan ya. Jadi memperoleh kemenangan atau kemenangan dunia akhirat gitu ya dengan berbuat baik gitu. Itu kan jadi tujuan akhirnya kan seperti itu. Gitu. Bukan ketika kita kita mendapatkan sebuah label syariah terus kita serta merta baik gitu. Itu hanya sebatas label saja gitu. Ini juga terjadi pada sukuk ya. Kalau teman-teman mungkin ingat tahun 2019 film Sexy Killer ya. Mungkin kalau ada yang ingat gitu. Sexy Killer yang di YouTube kan sempat rame dulu ya. Bahwa ternyata ada saham syariah yang mendukung batu bara gitu. Bahwa saham syariah, tapi kok kayak gitu? Ya karena tadi tuh syariah itu hanya label, hanya persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Jadi kalau sukuk kan sebenarnya obligasi ya. Jadi dia bisa mendapatkan syariah ketika dia sudah memenuhi, oh dia tidak ada riba, misalnya ribanya hanya berapa persen, oh dia utangnya beberapa persen gitu ya. Jadi lebih banyak ribanya. Tetapi bagaimana sukuk itu ya berdampak kepada lingkungan itu belum dinilai syariahnya gitu. Kenapa? Ya karena cukup sulit gitu ya, butuh waktu dibandingkan hanya sebatas tadi itu hanya melihat dari bebas riba atau tidak, bebas alkohol atau tidak. Itu lebih mudah. Itu bahasannya adalah bahasan ini ya Pak, positif atau negatif assessment of sukuk. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa memberikan pandangan kepada Mbak Elida terkait dengan syariah itu sendiri. Bahwa syariah itu harapannya dia juga menyentuh substansial, tidak hanya menyentuh aspek legalnya saja. Seperti itu. Baik, jazakumullah khair kepada Mas Akbar tadi sudah menjelaskan, dan teman-teman yang sudah bertanya. Ini karena sudah jam 9:30 ya, jadi ya. Mas Akbar mungkin harus berurusan dengan keluarganya. Ya, mohon maaf sekali dari teman-teman, untuk teman-teman mohon maaf sekali sudah jadwal seharusnya jam 10 ya, tetapi ini memang kan namanya juga lahiran nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba kemarin gitu istri lahiran, terus anak alhamdulillah lahir kemarin gitu ya, dan karena masih awal-awal gitu ya kan, baru sehari lah umurnya gitu, jadi memang saya perlu ngebantuin istri dulu juga. Ya gitu lah. Jadi mohon pengertiannya dan semoga bisa diskusi di kesempatan yang lain. Ya, baik. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lagi ya. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Mas Akbar telah berkenan untuk berdiskusi pada malam hari ini. Kita doakan semoga ilmunya berkah dan juga anaknya sehat dan menjadi anak yang solih, dan istrinya juga sehat ya. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, jazakumullah khair sudah hadir pada agenda Majelis Bentala pada malam hari ini. Kita mungkin cukupkan saja pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Insyaallah pekan depan kita akan lanjut lagi di Majelis Bentala yang selanjutnya. Topiknya masih sama, berkaitan dengan ekonomi Islam dan juga ekonomi umat.
yang akan dibawakan oleh Mbak Evelyn Ramadini, Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Ya, tanggal 17 ya, Ahad. Nanti akan membahas hal yang sama-sama menarik nih, zakat dan pemberdayaan masyarakat. Silakan teman-teman jika ada yang berminat bisa join di Ahad pekan depannya. Itu mungkin dari saya. Afwaningkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.